Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kelanjutan kajian kita surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat ke-30 dan seterusnya, halaman 480. Fussilat surat ke-41 ayat ke-30 halaman 480. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kaji kita dalam pertemuan yang lalu adalah nuzul. Nuzul, suguhan hidangan yang dipersiapkan untuk dihidangkan, disuguhkan, diberikan kepada orang yang baru datang atau tamu yang datang. Panjang lebar telah kita pahami tentang nuzul ini dalam kajian yang lalu. Kita mempelajari surat As-Saffat, ketika itu surat As-Saffat. Maka sekarang tinggal melanjutkan saja. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan hal keadaan apa yang akan diterima, apa yang akan dialami berupa siksa, azab, kesengsaraan nanti di akhirat bagi orang kafir, engkar, durhaka, bangkang, angkuh dan sombong. Dan Allah telah mempersiapkan itu semua untuk mereka. Maka lalu diiringi dengan menyebutkan keadaan orang yang sebaliknya, yaitu orang yang beriman, istiqamah mereka dalam keimanannya. Inilah ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata, Rabbuna, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian istaqamu, mereka beristiqamah, atau dalam terjemahan di sini mereka meneguhkan pendirian. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun atas mereka para malaikat, alla takhafu. Malaikat itu berkata, alla takhafu, agar jangan kamu itu takut, wala tahzanu, dan jangan pula kalian itu tahzan, sedih, dan bergembiralah kamu dengan jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah kuntum, kepada kamu Allah telah janjikan, tu'adun, dijanjikan kepada kamu. Kita pahami dulu ini. Salah satu yang menyebabkan tumbuh uban di kepala Nabi adalah perintah untuk istiqamah. Dalam beberapa hadis disebutkan ada 4
5 buah surat, yaitu surat Hud dan saudara-saudaranya. Saudara surat Hud ada 4. Jadi kalau dengan surat Hud ada 5. Hud, surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, dan surat Takwir. Ini surat-surat yang menyebabkan tumbuh nampak uban di kepala Nabi. Menurut beberapa hadis, uban Nabi itu ada 14 atau 20, atau ada yang mengatakan sampai 30, tidak terlalu banyak, tapi tumbuh uban beliau. Diselidiki, direnungkan, dipahami oleh para ulama-ulama kita, girangan apanya yang menyebabkan tumbuh uban beliau. Maka para ulama menyimpulkan, pertama surat Hud, itu ayat ke-112-nya perintah untuk istiqamah. Perintah agar Nabi beristiqamah itu sangat berat, sehingga menyebabkan tumbuh uban di kepala beliau. Dan istiqamah itu tidak mudah, termasuk zaman sekarang. Diunggukkan orang pitih 3 miliar atas meja kita. Cucu ini katanya, bagaimana? Tantangan ini katanya. Palsukan data. Sulit istiqomah. Saya angkat engkau nanti menjadi menteri caca. Bagaimana? Istiqomah berat. Dan surat-surat lain yaitu surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, dan surat Takwir, itu surat-surat yang menjelaskan tentang dahsyat dan ngerinya hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah itu. 5 buah surat inilah yang menyebabkan kepalaku beruban, wahai Abu Bakar, kata beliau kepada Abu Bakar. Sekarang yang kita pelajari adalah ini, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Ada orang menyatakan bahwa istiqamah itulah teguh pendirian, tidak goyang atau tidak bertukar keyakinan mereka, kepercayaan mereka, walaupun apa yang terjadi. Kalau goyang, bergoyang dia. Karena orang mukmin itu bagaikan pohon, tiba angin kuat dia bergoyang, tapi tidak sampai tumbang. Setelah anginnya reda, dia tegak lagi. Itulah orang mukmin. Yang tidak akan goyang, tidak cerita. Cuman goyang saja, tidak sampai tumbang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna, Rabb kami adalah Allah, tiada sekutu baginya, dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, disembah, kepadanya lah tempat bergantung, memohon, meminta, bersandar. Dan orang-orang yang seperti ini dibuktikannya pengakuan imannya kepada Allah sebagai Rabbnya dengan menyembah Allah, beribadah kepada Allah, memohon, meminta, mengadu, bersandar, bertawakal hanya kepada Allah. Lalu mereka istiqamah, meneguhkan pendiriannya, tidak berpaling kepada apapun jua, walaupun apa yang terjadi. Itu makna umumnya. Nah, di antara ulama-ulama kita, jama'atu minas sahabah wa tabi'in, sekelompok daripada sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in memahami istiqamah di sinilah ikhlas. Ikhlasul amal lillah. Istiqamah di sini adalah mengikhlaskan, memurnikan
menunjukkan amalan itu hanya untuk mengharapkan ridha Allah dan balasan Allah saja. Tidak dipalingkannya dalam dia beribadah, beramal itu untuk tujuan selain itu, dan diteguhkannya pendiriannya, dipegangnya erat-erat. Ini mana pertama. Jadi istiqamah di sini adalah istiqamah dalam keikhlasan beramal. Dan ini sangat berat. Karena berniat itu tidak susah. Yang susah adalah bagaimana supaya niatnya ikhlas. Istiqamah dia di sini dengan tidak pernah mengarahkan, menunjukkan, meniatkan, memaksudkan dia dalam beribadah, dalam beramal, dalam berbuat baik, dalam berbuat ketaatan kepada selain Allah. Namanya ikhlasul amal lillah. Yang lainnya ulama mengatakan seperti Qatadah dan Ibnu Zaid sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syaukani, istiqamah di sinilah istaqamu ala taatillah. Mereka istiqamah meneguhkan pendirian untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah sampai mati. Mereka tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Atau sebagaimana disebutkan juga adalah mereka beristiqamah, tetap meneguhkan pendirian untuk terus-menerus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Orang-orang seperti ini yang dituju oleh ayat, mereka istiqamah dalam tauhidnya, istiqamah dalam keikhlasannya, istiqamah dalam ketaatannya, ibadahnya, amalnya, istiqamah dalam melaksanakan perintah dan menghentikan larangan Rabbnya itu, larangan Tuhannya itu. Mempertahankan ini yang sulit. Sedangkan menghadiri pengajian saya jarang orang istiqamah. Walaupun masjidnya istiqamah, tapi orang yang datang itu jarang yang istiqamah. Pengajian baru istiqamah dalam menuntut ilmu. Ini anak-anak kita kan subuh ini ikut ini istiqamah dalam menuntut ilmu. Itu sulit mempertahankannya. Jadi kalau begitu istiqamah itulah ia tetap bertahan, teguh pendirian, tidak sampai patah semangat, putus harapan, apapun yang terjadi. Nah, keistiqamahan itu butuh ujian. Nah, ketika itu diujilah keimanan orang, diujilah kesabaran orang, diujilah keredaan orang, diuji keikhlasan orang. Kalau dia mampu menghadapinya, dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzal, akan turun para malaikat, bukan satu malaikat, para malaikat. Karena malaikah itu banyak. Kalau satu malak, satu namanya malak. Kalau banyak malaikah. Di kita kan 1, 2, 3 sama saja namanya malaikat. Ya bedakannya malak satu, malakul mauti misalnya. Itu satu tuh. Jadi kalau malaikah ya banyak.
akan turun alaihimul malaika, atas mereka atau kepada mereka para malaikat-malaikat. Tidak disebutkan siapa malaikat. Ada yang mengatakan kapan turunnya. Sebagian ulama membawa kepada makna khusus, yaitu seperti ulama besar Mujahid. Beliau ini mengatakan akan turun kepada mereka malaikat indal mauti, sewaktu datangnya kematian. Berarti detik-detik mereka akan meninggalkan pentas kehidupan dunia, turun para malaikat Allah. Atau ketika mereka bangkit dari kubur, hidup kembali, turun malaikat. Atau dalam kubur, gitu. 3 nih, 4 ini. Kemudian ada ulama yang memahami seperti dalam kitab Fathul Qadir bahwa ini maknanya umum. Tidak hanya ketika akan mati. Siapa saja yang istiqamah akan turun kepadanya malaikatnya membantu mendorongnya untuk tetap istiqamah. Menyemangatinya, memotivasinya, membisikkan kepadanya bisikan-bisikan, jangan menyerah, jangan tergoda, jangan terbujuk. Banyaklah orang membujuk-bujuk kemarin. Ada yang banyak terbujuk, ada yang tidak terbujuk. Yang tidak terbujuk itu berarti dia dapat istiqamah. Sulit tidak terbujuk. Awak aku kau nak terbujuk, aku piti nak ada 3 miliar. Kalau muka awak tu miliar tu. Tidak hijau lah, kulabu. Istiqamah itu nanti ketika diuji. Kalau ada ujian tidak istiqamah. Ketika diuji, ketika dicoba. Baru ditawari menjadi pejabat. Mana? Menjadi menteri haji misalnya. Dan seterusnya. Tapi syarat begini, syarat begitu. Mana? Kapan kita ketahui orang itu istiqamah? Ketika datang ujian, datang cobaan, datang musibah, datang rayuan, bujukan bertubi-tubi tiada henti. Ketika itu tahu kita bahwa pohonnya memang pohon korma ini. Karena orang mukmin kan digambarkan juga bagaikan pohon korma, kan nahal. Nahal pohon korma atau kan nahal itu lebah, jadi 2. Seperti pohon lah orang mukmin. Bergoyang dia. Kata orang kita seperti nyiur di pantai, dihembus angin terus. Dia melayuk-layuk mengalah, tapi tidak sampai nyiur di pantai. Ujian. Kalau belum ada ujian, tidak tahu kita. Istiqamah, tidak tahu. Itu makanya butuh ujian. Setiap siapa yang mengaku beriman, diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Surat Al-Ankabut kan, surat ke-29 ayat kedua. Apakah manusia itu menyangka bahwa dia dibiarkan saja mengatakan kami beriman, padahal mereka belum diuji. Pasti diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh orang dahulu juga diuji. Dengan ujian itulah fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, diketahuilah siapa yang benar. Siapa yang benar, wala ya'lamanna al-kadzibin, siapa pula yang dusta, omong-omong saja. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat. Kapan? Ya, kapan saja.
Lebih-lebih nanti saat kematian datang, saat di mana iblis dengan anak buahnya juga berusaha untuk memalingkan orang ini jangan sampai husnul khatimah. Ada doa yang diajarkan Nabi begini: Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal gharaqi wal haraq wa ay yatakhabbat yana syaitan indal mauti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada mati terjatuh ke dalam jurang misalnya, mati lantaran ditimpa bebangunan reruntuhan, mati karena tenggelam atau terbakar. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, wa a'udzubika takhabbut, jangan sampai dikuasai setan ketika menjelang kematian datang. Itu doa itu. Takhabbatiyana syaitan indal maut. Dalam syarahannya itu kitab Tuhfatul Ahwazi dan Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud itu syarahan Sunan Abu Daud, dan Tuhfatul Ahwazi syarahan Sunan Tirmizi. Kalau syarahan kan penjelasan panjang lebar. Disebutkan di dua kitab itu bahwa iblis dengan anggota-anggotanya dan dia memerintahkan, kalian ini kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir bagi kita dan kalian semua. Kalau gagal, maka sia-sialah perjuangan kita selama ini. Sampai-sampai Imam Ahmad pun dalam riwayat beliau didatangi oleh setan-setan. Maka ketika itulah iblis dengan pembantu-pembantunya mengerahkan sekuat potensi yang dimilikinya agar orang ini goyang ketika akan mati, putus asa misalnya, atau buruk sangka, dan seterusnya. Nah, orang yang istiqamah ketika itu terus melekat, mengokohkannya, menguatkannya, meneguhkannya. Itu dah. Sementara orang tidak istiqamah, bisa jadi setan yang menguasainya. Kalau kita bawa pengertian ini kepada mati, jadi turun kepada mereka para malaikat-malaikat ketika saat-saat detik-detik menjelang kematian datang sebelum kedatangan malakul maut. Taruhlah kita bawa ke sana pengertiannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wabshiru, 3. Namanya bisyarah. Kan? Kan? Malaikat itu menyebutkan atau mengatakan kepada orang ini, pertama, alla takhafu, agar jangan kalian itu takut, kamu itu takut. Takut kepada apa yang akan terjadi dan apa yang akan engkau alami, apa yang akan engkau hadapi. Ila takhafu mimma tuqdimuna alaihi min umur akhirah. Ketakutan itu adalah kepada sesuatu yang akan terjadi. Minimal cemas, khawatir. Kepada yang telah berlalu orang tak takut. Akan. Saya kemarin ke rumah sakit. Janji jam 10:30. Kata dokter, Abi datang sajalah jam 10:30 cepat. Kena beliau teman datang, menjelang datang itu tetap
ada rasa cemas. Cemasnya apakah penyakitnya parah atau bagaimana, atau sampai dioperasi atau bagaimana, tetap aja. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu kepada yang akan. Baru setelah diperiksa, biasa, itu lepang. Saya menggambarkan itu, datang malaikat, jangan takut. Kenapa? Siapapun dia, di saat-saat detik kematian datang itu semuanya mengalami ketakutan luar biasa, kegoncangan. Cobalah mati, takut. Nah itulah, cobalah dulu. Karena kita, apalagi di saat-saat orang namanya suasana kematian itu sudah hadir, aroma kematian, suasana kematian, aura kematiannya sudah ada. Bagi orang yang kemati itu sudah tahu dia, bukan 40 hari kemati, enggak, detik-detik kemati itu dia sudah ada auranya, kehadiran suasananya. Sama dengan hari ikan hujan itu kan suasana sudah mulai dingin. Jadi kedatangan malaikat itu kan, malaikat kan banyak yang datang. Nah ketika itulah ya malaikat turun, malaikat datang, malaikat khusus, malaikat spesial. Kenapa? Ya tadi, tidak ada yang tidak takut kepada sesuatu, apalagi belum terjadi mati. Sekarang orang yang berani mati, ada mati semua adanya, kecil no kini. Kalau di kelasannya roto tengah jalan ngelenjek, kan takut mati. Amo punya kawan manjek jambu. Ini tahu jambu. Sebagian di bawah mata ingin saruang, ingin karuang. Tas. Ketika yang manjat itu turun, kawanku Cirayang namanya. Cirayang ko bahasa usil. Kami sekampung gitu. Tiba-tiba ada kawan usil, boleh di punggung aja. Nyoba bakak mana? Manjat tinggi-tinggi takut mati. Tapi ketika ini ulek di punggungnya, gapai tanpa bagaimanapun orang bagak mati, tapi takut dia. Diulek sen takut. Sia-sia mengecek tidak takut mati, nya takut mati. Cuma untuk menghilangkan ketakutan kita tidak takut mati. Orang kalau takut dia kadang-kadang bilang berani dia. Takut kalah saja dia berani. Kalau kiai biasa mengalahkan saya, cobalah. Berarti dia takut lah. Kenyataannya begitu. Nah, turun malaikat saat-saat dia ketakutan. Apa kata malaikat? Allah takhafu. Apakah ketika mati saja? Kata jawaban para ulama-ulama kita ni, saya baca 2 buah kitab tafsir saya buka. Ini maknanya umum. Saat di mana orang-orang istiqamah itu mengalami goncangan, ketakutan, berbagai macam hal, turun malaikat membisikkan. Saya ingat cerita. Kan kepulangan enggak? Saya dulu hobi dengan buku Bihamka. Hampir semua tulisan beliau sudah saya baca dan saya koleksi. Saya malas meminjam buku. Jadi pernah minjam beli. Tapi banyak yang dibeli itu yang ambil orang tidak kembali. Itulah hebatnya. Saya ingat siapa yang minjam buku saya. Dalam buku itu salah satu buku beliau yang terkenal Ayahku. Beliau bercerita tentang ayahnya yang saya simpulkan saja. Ketika para ulama-ulama kiai-kiai dikumpulkan dulu di Jawa. Beliau juga termasuk orang yang diperintah untuk berkumpul datang.
oleh Jepang dengan samurainya. Maka sesuai dengan kebiasaan Jepang, sebelum apa acara-acaranya harus ke kiri, ke arah matahari. Sekiri. Sampai sekarang kan kabarnya upacara setiap Senin itu kan warisan Jepang. Dan setiap hari kita harus begini. Diakui itu tidak, tapi gitu kata orang. Lalu ketika diperintah untuk menekur ke arah matahari terbit atau kepada Tenno Haika, hanya satu ulama yang tidak, yaitu ayahnya Buya Mukai. Ini DR, ini doktor. Dia tidak mau sujud. Jadi satu kali bertanyalah Buya Hamka ketika kenapa ayah tidak mau tunduk sekiri? Apakah ayah ada takut dengan kempetai Jepang yang samurainya siap untuk pancung? Takutlah. Siapa tidak takut? Sepandai-pandai orang Minang basilik, tapi kalau samurai ini sebadi tidak bisa. Cancang dah baliknya. Mana? Takut, saya takut. Takut. Tapi ketika itu kalah ketakutan itu dengan ini. Bahwa orang beriman tidak boleh rukuk kepada manusia makhluk. Datang bisikan. Jika ketika itu tidak takut, berani. Bisa jadi ketika itulah bisikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Jikalau orang tetap mempertahankan keimanan, keyakinan, keteguhan pendiriannya, saat itu turun malaikat membisikkan kepadanya, jangan takut. Barangkali itulah orang yang teguh pendirian itu, yang tidak mau dia merubah keyakinannya, bisikan. Banyak sejarah. Kalau kita suka juga membaca tafsiran surat Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj. Nanti ada kutila ashabul ukhdud. Kan ada perempuan yang tercenung berdiri di tepi lubang. Kan masing-masing orang disuruh berdiri di tepi lubang, dipilih mau menghambur ke lubang api atau balik kepada ajaran nenek moyang syirik. Maka satu persatu orang kampung dijejerkan di tepi lubang besar. Yang situ dihidupkan api yang sangat besar. Siapa yang tidak mau ditendang alam. Ada seorang perempuan yang memangku anaknya, bayinya. Kabarnya konon itulah salah satu bayi di antara 5 bayi yang bicara waktu kecil. Tidak ada dia. Tercenung dia melihat bayinya. Timbul bisikan agar dia jangan takut. Si bayi itu juga bicara. Jangan takut. Nah, ini dia. Saat di mana kita sudah mulai tidak mampu, rasa seakan tumbang, rasa seakan roboh, tatanazzalu alaihimul malaikah. Barangkali itu juga istri Firaun. Atau bisikan yang dialami oleh ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa. Dan banyak contoh-contoh. Yang belum diuji itu kita. Kalau orang-orang dulu sudah diuji. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Dan juga tentu di saat kematian menjelang, turun kepada mereka malaikat-malaikat, jangan takut. Alla takhafu wala tahzanu. Dan agar jangan kamu atau kalian itu sedih. Di sinilah dipahami sedih ini ala ma fatakum min umurid dunya min ahlin wa waladin wa malin, terhadap apa yang kalian tinggalkan. Tiba di kematian, tentang dunia, tentang harta, tentang anak-anak, tentang keluarga, jangan cemaskan. Jangan cemaskan, jangan sedihkan. Biarlah mereka di belakang tinggal,
Karena Allah pasti menjaga memelihara mereka tentang rezeki mereka, tentang penghidupan mereka. Jangan sedihkan, kata malaikat. Yang menyebabkan orang sedih, ia meninggalkan sesuatu. Yang menyebabkan orang takut, menempuh sesuatu. Saya dulu ketika ke tanah suci, saya pergi ke tanah suci ketika itu pertama kali tahun 2007. Mendaftar besok datang gitu. Dan ke tanah suci kali yang ketiga. Ya khawatirlah kita meninggalkan di belakang kita. Sebab ketika itu saya masih di Sawarangka. Tahun 2000 sekolah baru 2 tahun jalan. Butuh sekali kepada diarami kok dirungguhi. Kena pendanaannya, bagaimana segala macam. Kalau sudah berjaya, orang kan semuanya bisa merungguhi. Sudah berjaya. Ada juga sedikit gamang meninggalkan. Lalu datang teman-teman dan orang tua. Asen terjadi beko kami banyak habis. Datang orang tua laki-laki saya bilang, "Paisalah, tentang lo orang tua perempuan saya paisalah, nalakang kami ikut." Jangan sampai ada pengena ke anan tinggal, kami tanggung jawab. Itu kepada saya. Itu kan menguatkan kita untuk menempuh sesuatu yang akan kita lalui. Nah, tinggal membawa ini kepada malaikat. Jadi orang yang istiqamah nanti datang malaikat, mesti kan yang di belakang biasa sajalah tulisanmu. Jadi ketika akan mati, kalau datang malaikat nanti akan mencabut nyawanya, dikatakan jangan takut, jangan sedih. Anakmu, keluargamu, hartamu, keadaan mereka, dengan Allah tinggalkan. Dengan Allah tinggalkan. Itu jugalah bisikan kepada para pejuang-pejuang. Para orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk kepentingan umat banyak. Dia dibisiki, jangan cemas, jangan takut, jangan sedih meninggalkan. Bisikan itu banyak. Orang yang tidak istiqamah kan jatuh dia. Itulah makanya orang yang tidak istiqamah di medan dakwah, di medan pendidikan, di medan perjuangan, dia jatuh. Adanya kecemasan tentang masa depan, tentang anak-anak, tentang penghidupan, itu bagi orang yang mengalaminya. Hebat bagi juru dakwah, bagi tanda pendidik, orang yang bergerak di bidang-bidang sosial kemasyarakatan. Dan yang kita kaji bukan perang nih. Kalau perang kan belum ada di negeri kita. Tapi orang yang perjuang-perjuang seperti itu, dia juga akan mengalami itu. Memikirkan siapa yang di belakang, siapa yang tinggal, segala macam. Barangkali itulah dia. Malaikat mengatakan, membisikkan dalam hatinya, dalam jiwanya, la tahzanu. Begitu juga ketika akan mati, la tahzanu. Lalu dikasih bisyarah kabar gembira, abshiru, bergembiralah. Abshiru bil jannah, diperlihatkan kepadanya surga ketika akan mati. Surga sudah menunggumu, surga sudah menantinya. Abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, yang kuntum adalah kepada kamu dijanjikan, bahwa kalian engkau kalau tetap istiqamah, yakin, percaya, sabarlah, surga sudah. Bisa dibawa ayat ini kepada pengertian khusus, yaitu ketika akan mati. Bisa dibawa ayat ini kepada pengertian umum, kapan saja waktunya, dalam keadaan apa saja, di mana saja akan turun malaikat-malaikat kepada orang istiqamah saat di mana dia merasa takut,
merasa cemas, khawatir, sedih dan duka. Turun malaikat membisikkan, la takhafu wa la tahzanu wabshiru. Saya termasuk orang yang memahami seperti itu dan berpegang kepada pendapat ulama-ulama yang seperti itu. Yaitu ini bisa umum, bisa khusus. Bisa umum, bisa khusus. Barangkali kita juga telah pernah melaluinya. Hampir saya patah hati, patah semangat, patah pucuk, tiba-tiba kembali semangat. Semangat. Begitu seterusnya. Hampir terkulai, timbul balik. Hampir terkulai, semangat balik. Barangkali kawan-kawan yang telah pernah mengalami itu ya bisa merasakan. Lalu nahnu awliya'ukum. Kamilah yang menjadi nahnu awliya. Pelindung-pelindungmu, ayat yang ke-31. Kamilah yang menjadi pelindung-pelindungmu fil hayati dunia wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. yakni kamilah yang akan memeliharamu, menjagamu, membantumu, menolongmu dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, apapun yang kalian hadapi di dunia ini, kami akan melindungi, menjaga, memeliharamu, membantumu. Itu bisikan. Bisikan malaikat. Sehingga dia merasa ada yang mensupernya. Suppornya. Ada yang mengatakan nahnu awliya'ukum ini di tiga keadaan. Di mana tiga keadaannya? Pertama, ketika di dunia, kami akan melindungimu, menjagamu, memelihara, membantumu. Ketika dikubur pun datang penjagaan, perlindungan daripada Allah. Dan ketika suasana hari akhirat, dia dijaga, dipelihara, dilindungi, dibela. Para malaikat mendampingi di dunia. Di saat kematian datang, di dalam kuburnya sendiri, dan di saat kebangkitan hari akhirat, ada malaikat-malaikat khusus yang akan, bahkan dikatakan malaikat-malaikat itu yang akan menemaninya sampai masuk surga. Malaikat-malaikat itu menemaninya sampai nanti masuk surga. La nufariqukum hatta tadkhulul jannah. Kami tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan berpisah dengan kalian sampai kamu masuk surga. Jadi yaquluna, malaikat itu berkata kepada mereka, nahnu quranaukum, kami teman-teman dekatmu. Bersama kamu di dunia, kami juga dulu. Di hari kiamat ini juga kami bersama kamu, dan tidak akan meninggalkan kamu sampai kamu nanti mulus masuk ke dalam surga. Luar biasa didampingi. Didampingi oleh malaikat, dan malaikat itu tentu mendampingnya atas izin Allah. Allah yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala. Ini nahnu awliyaukum. Oleh sebab itu mari kita istiqamah agar didampingi terus. Walakum fiha, dan untukmu, bagimu, fiha, di dalam surga itu, ma tashtahi anfusukum wa walakum fiha ma tad'un. Untukmu di surga itu, ma tashtahi, apa saja yang kamu inginkan. Tashtahi, yang diinginkan, yang disyahwati, yang diinginkan oleh diri kamu sendiri. Walakum, dan untukmu di sana, ma tad'un, apa saja yang kamu minta. Ini tidak perlu dijelaskan karena sudah paham kita. Itulah dia nuzul. Kaji kita kan nuzul. Itulah hidangan, itulah suguhan, dan itulah yang diberikan kepada mereka ketika mereka sampai di surga, disambut, disuguhkan dengan apa saja yang mereka inginkan, apa saja yang mereka minta. Nuzulan, sebagai nuzul, sebagai suguhan,
penghormatan, kemuliaan untuk mereka, sehingganya silahkan. Seakan-akan silahkan nikmati apa saja. Ini yang spesial kami persiapkan untukmu. Yang datang daripada Allah, Tuhan kamu Ghafur Rahim. Tuhan kamu yang pengampun. Kenapa disebut Maha Pengampun? Karena siapapun kita pasti bersalah, pasti berdosa. Dosa-dosamu kan sudah diampuni, kira-kira begitu. Kalau tidak diampunkan dosa, pasti tersangkut di neraka. Rahim, Tuhan kamu itu Maha Penyayang. Karena kamu masuk surga inilah karena rahimnya. Tidak satu pun orang yang masuk surga karena amalnya. Tapi dia masuk surga karena rahmat. Rahmat Allah tercurah kepada hamba-hambanya yang seperti ini. Maka siapa saja yang istiqamah dalam keimanannya, dalam ketaatannya, dalam ibadahnya, dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, istiqamah dia, orang ini nanti akan dapat rahmat Allah. Bagaimana rahmat Allah? Allah itu kan Maha Rahim. Dimasukkan ke surga. Rahim itu Allah mempunyai rahmat khusus itu yang rahim. Orang terjemah rahim bahasa kita kan yang Maha Penyayang, pengasih penyayang. Rahim itu rahmat khusus. Allah yang memiliki rahmat umum, siapapun makhluk dapat rahmat, Ar-Rahman. Rahim Allah yang Maha Penyayang, yaitu dia memiliki rahmat khusus untuk hamba-hamba khusus. Hamba-hamba khusus yang mendapat rahmat khususnya itu salah satunya adalah orang istiqamah, dikasihkan kepada mereka nuzulan, surga dengan segala macam isinya, apa saja yang tashtahi, yang diinginkan oleh kalian, dan apa saja yang tadaun, apa saja yang kalian minta ada di sini. Silakan, ini nuzul. Dosa-dosa kalian sudah diampuni. Atas rahmat Allah kalian sampai di surga ini. Itu kaji kita pagi hari ini. Nuzul. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disambut di pintu gerbang surga. Biarlah orang kini disambut ikan luang bungo. Kok sialah orang nih. Dia gelo pangke. Biarlah. Piu hai orang beriman, orang istiqamah, kalian nanti akan disambut di pintu surga. Akan dipanggil, diseru oleh penjaga-penjaga pintu surga. Bahkan ada yang dipanggil oleh semua pintu. Abu Bakar termasuk orang yang dipanggil oleh semua penjaga pintu. Ke sini lah, sini. Luar biasa. Pakai cara no kah disambut kemudian caliak malah kemudian. Cara no. Pakai teri gelombang bagai entahlah. Jadi kita beristiqamah lah dulu. Sekali kita sekarang itu. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita. Tidak perlu lagi dibuat kesimpulan karena semuanya sudah kesimpulan saja. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.